Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sohidi. Saya di sini membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah statistika. Kali ini kita akan membahas TRI. Oke. Jadi TRI itu kita akan membahas seperti pendahuluan apa itu tree, dalam tree, tipe-tipe tree, binary tree, AFL tree, B tree, operasi dalam tree, dan kapan tree ini digunakan dalam pemrograman. Kemudian kesimpulan. Pertama kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi apa itu struktur data dan algoritma? Struktur data dan algoritma adalah konsep dasar yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu komputer. Struktur data merujuk pada cara kita menyimpan dan mengatur data dalam komputer, sedangkan algoritma merujuk pada cara kita memproses data tersebut. Dalam dunia pemrograman, struktur data dan algoritma sangat penting untuk memastikan program yang dibuat efisien, cepat, dan dapat diandalkan. Sebagai contoh, jika kita mencari elemen tertentu dalam sebuah dataset yang besar, kita perlu menggunakan algoritma yang efisien agar pencarian tersebut tidak memakan waktu terlalu lama. Begitu juga dengan pengurutan data, kita perlu menggunakan algoritma yang tepat agar pengurutan tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu, mempelajari struktur data dan algoritma sangatlah penting bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang programmer yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tree. Tree merupakan salah satu jenis struktur data yang paling sering digunakan dalam pemrograman. Secara sederhana, tree dapat diartikan sebagai kumpulan dari node-node yang saling terhubung satu sama lain. Setiap node pada tree memiliki sebuah nilai atau data yang disimpan di dalamnya, serta pointer ke node-node lainnya yang terhubung dengannya. Struktur ini sangat berguna untuk mempresentasikan sebagai macam hierarki data, seperti struktur directory pada sistem operasi atau relasi antar data pada sebuah database. Dalam programan, tree dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti untuk mencari data atau mengurutkan data dengan efisien, membangun struktur data yang kompleks, atau bahkan untuk memodelkan hubungan antar objek pada sebuah program. Beberapa contoh penggunaan tree dalam programan meliputi seperti implementasi algoritma pencarian binary search, representasi sintaks tree pada kompilator, atau pembangunan struktur data seperti heap atau tree. Kemudian node dalam tree. Node dalam tree adalah sebuah objek yang digunakan untuk menyimpan data struktur data tree. Setiap node memiliki satu atau lebih cabang yang biasa disebut branch yang menghubungkan dengan node lain dalam tree. Node yang tidak memiliki cabang disebut leaf node. Seperti contoh ini ada 1, 11, 16, dan 10. Setiap node dalam tree memiliki dua komponen utama, yaitu data dan pointer. Data merupakan informasi yang disimpan dalam tree, sedangkan pointer adalah alamat memori dari node lain dalam tree. Pointer inilah yang digunakan untuk menghubungkan antara satu node dengan node lainnya dalam tree. Dalam binary tree, setiap node hanya memiliki maksimal dua cabang, yaitu cabang kiri dan cabang kanan. Tipe-tipe tree. Setelah tadi kita bahas, sekarang kita masuk ke tipe-tipenya. Tree adalah struktur data yang terdiri dari simpul atau node yang saling terhubung. Dalam beberapa jenis tree yang umum digunakan dalam programan diantaranya adalah yang pertama itu binary tree. Tree yang setiap node-nya hanya memiliki maksimal dua anak. Binary tree digunakan untuk mengimplementasi algoritma pencarian dan pengurutan data. Ini contohnya. Jadi ini tree yang tadi kita bahas, struktur data yang terdiri dari simpul atau node yang saling terhubung. Tipe pertama itu binary tree, jadi CU-nya itu maksimal 2. Kalau
lebih, itu dia masuk ke ternary tree, AFL tree. Tree yang memastikan keseimbangan antar tinggi subpohon kiri dan kanan. AFL tree digunakan untuk implementasi algoritma pencarian dan pengurutan secara efisien. B-tree, tree yang dirancang untuk mengatasi masalah akses disk yang lambat dengan menggunakan dengan menyimpan data dalam blok-blok yang disk yang lebih besar. B-tree digunakan dalam database dan sistem file untuk mempercepat pencarian dan penyimpanan data. Oke, selanjutnya kita masuk lebih dalam tentang binary tree. Binary tree adalah salah satu jenis struktur data tree yang terdiri dari node-node yang memiliki maksimal dua anak, anak kiri dan anak kanan. Dari setiap node masing-masing merupakan subtree dari node tersebut. Binary tree sangat berguna dalam memecahkan masalah yang melibatkan hierarki data seperti traversal atau pencarian data secara efisien. Dalam pemrograman, binary tree dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti implementasi algoritma sorting dan search. Contohnya, penggunaannya adalah dalam algoritma binary search, di mana data yang akan dicari akan dibandingkan dengan nilai pada node tengah dari binary tree, kemudian mencari di subtree kiri atau kanan tergantung dari hasil perbandingan tersebut. Binary tree juga digunakan dalam implementasi Huffman coding, sebuah algoritma kompresi data yang menghasilkan kode binary yang optimal untuk setiap karakter pada teks yang akan dikompres. Selanjutnya adalah ASL tree, adalah salah satu jenis tree yang digunakan dalam pemrograman. AFL tree merupakan bentuk modifikasi dari binary search tree (BST) dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketinggian subtree kiri dan kanan. Keseimbangan ini perlu penting karena jika tidak dijaga, operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan data pada tree akan menjadi lambat. AFL tree bekerja dengan cara menambahkan node baru pada tree dan melakukan rotasi pada bagian tree yang tidak seimbang. Terdapat dua jenis rotasi, yaitu rotasi kanan dan rotasi kiri. Rotasi dilakukan agar ketinggian subtree kiri dan kanan tetap seimbang. Dengan demikian, operasi pada AFL tree dapat dilakukan secara efisien. B-tree. B-tree adalah sebuah struktur data tree yang sangat efisien dalam menyimpan dan mengakses data dalam jumlah besar. B-tree biasanya digunakan pada aplikasi database, file system, dan sistem operasi. Struktur data ini memungkinkan untuk melakukan pencarian, pengurutan, dan penyisipan data dengan cepat dan efisien. B-tree digunakan dari node-node yang memiliki banyak anak, biasanya lebih dari dua. Setiap node dapat menyimpan beberapa kunci data dan pointer ke anak-anaknya. Semua node dalam B-tree memiliki jumlah anak yang sama. Hal ini membuat B-tree menjadi sangat efisien dalam mengakses data karena setiap level hanya perlu diakses satu kali. Selanjutnya, contoh penggunaan tree dalam bahasa programan. Tree sering digunakan dalam implementasi algoritma pencarian seperti binary search. Dalam binary search, setiap node di tree merepresentasikan sebuah elemen dalam array yang ingin dicari. Dengan demikian, menggunakan konsep binary tree, pencarian dapat dilakukan secara efisien dengan kompleksitas waktu 0, log n. Selain itu, tree juga digunakan dalam implementasi algoritma pengurutan seperti heap sort. Dalam heap sort, tree digunakan untuk menyimpan data yang akan diurutkan. Dan data disimpan dalam bentuk tree yang memenuhi sifat heap, yaitu setiap parent node memiliki nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari child node-nya. Tergantung pada jenis heap yang digunakan.
Dengan menggunakan heap, pengurutan data dapat dilakukan dengan kompleksitas waktu 0 log n. Oke, selanjutnya kesimpulan dalam presentasi ini kita telah membahas struktur data dan algoritma, khususnya mengenai tree. Tree adalah struktur data yang penting dalam pemrograman karena memungkinkan penyimpan data secara hierarki dan efisien. Penting untuk mempelajari struktur data dan algoritma, termasuk tree, karena hal tersebut akan membantu kita dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dalam ilmu komputer. Dengan pemahaman yang baik tentang struktur data dan algoritma, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efisien dan optimal dalam programan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.